الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسع الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقته بمل الدهور والأزمان أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kita semua bisa senantiasa istiqomah menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat pada perintahnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur, sehingga bisa menjadi kita semua insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sang khatib mengajak kepada para jamaah umumnya dan khatib pribadi agar selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya seoptimal mungkin untuk selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencintai Nabi Muhammad dan meneladani segala teladan yang pernah beliau lakukan selama ada di dunia, mulai dari berucap, bertindak dan berperilaku dalam keseharian kita. Meneladani dan mencintai Nabi Muhammad merupakan langkah awal untuk bisa membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari ajaran Nabi Muhammadlah kita bisa mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang harus kita sembah tanpa sekutu baginya. Oleh karena itu Allah menegaskan kepada kita semua bahwa jika semua umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah, dan untuk mengikutinya terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana agar cara kita bisa tergolong sebagai orang yang cinta kepada Allah? Cara pertama adalah dengan mengikuti semua jejak langkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini bisa kita ikuti jika benar-benar tahu terhadap semua ajarannya, sikapnya, cara berdakwahnya, kesopanan dan keluhuran etikanya, serta semua teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara cara agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad adalah di antara caranya adalah menghadiri atau mengadakan acara-acara pengajian tentang sirah nabawiyah, pembacaan maulid dan sebagainya. Kita akan tahu betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan sosok teladan terbaik yang pernah ada di dunia. Ketika kita tahu pada kemuliaan dan keluhuran Nabi, maka akan tumbuh kecintaan kita kepadanya, sehingga kita akan mengikuti semua langkah-langkahnya. Said Muhammad Ibnu Umar Al-Hadrami dalam kitab Hadaiqul Anwar wa Matlaul Asrar mengatakan, innal ihtifal li maulidir rasul yakunu takriman wa ta'ziman li maqamihi syarif wa dalilan ala mahabbatin nas bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merayakan lahiran Rasul atau acara-acara tentang maulid Rasul, pembacaan habsih dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk pemuliaan dan pengagungan pada kedudukannya yang luhur, serta menjadi buktinya kecintaan manusia umat Islam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu dengan mengadakan atau menghadiri acara-acara tersebut akan menjadikan kita semua semakin banyak berselawat kepadanya. Sedangkan salah satu bukti kita cinta terhadap seseorang, maka kita akan sering menyebutnya. Dan orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad menunjukkan bahwa di dalam dirinya terdapat cinta yang besar kepadanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, man ahabba syai'an aksara bid-darurah min dzikrihi wa dzikri ma yata'allaqu bih. Siapa saja yang cinta pada sesuatu, maka dengan pasti ia akan memperbanyak menyebutnya dan menyebut hal-hal yang berkaitan dengannya. Inilah puncak kecintaan seorang umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadikan salawat kepadanya sebagai satu-satunya ucapan yang paling sering keluar dari lisannya, sebab baginya tidak ada ucapan yang paling manis untuk disebutkan selain bersalawat kepadanya, kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari beberapa uraian materi khutbah Jumat kali ini dapat disimpulkan bahwa merayakan atau mengadakan acara-acara yang terkait tentang pembacaan sirah nabawiyah, maulid Rasul, maulid tiba dan sebagainya adalah merupakan salah satu bukti kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan acara tersebut diharapkan bisa menjadi momentum untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam segala hal. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semakin bisa mencintai Allah dengan setulus-tulusnya. Semoga kita semua membawa manfaat keberkahan bagi kita semua atas apa yang kita lakukan, terutama di dalam memperbanyak membaca salawat. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang mencintai Allah serta Rasulnya, hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya, sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في هذا اليوم الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات، وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه حكيم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأقوالين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين، صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته، وذروا فواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجمعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.